Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi menjelang siang. Oke, tidak terasa kita sudah masuk pertemuan ke-26 untuk materi bab 3 ya. Jadi ini adalah pertemuan terakhir untuk bab 3. Jadi pertemuan berikutnya kita ulangan harian yang ke-3 ya. Jadi ulangan harian yang ke-3. Nah, sekarang materi terakhir kita yaitu masih tetap teks anekdot, yaitu bagian D. Nah, sekarang silahkan lihat di layar monitornya. Oke. Bagaimana, suara saya jelas tidak ini? Jelas bisa. Oke, jelas ya. Oke, kalau jelas Ya, Pak. saya share materinya dulu. Nah, sekarang perhatikan di layar monitor, Kak. Untuk materi terakhir ini kita disuruh menciptakan kembali teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Kalau struktur, saya kira masih ingat, struktur teks anekdot itu ada berapa? Strukturnya? Kalau teks eksposisi ada 3. Ya, ada rekomendasi, ada argumentasi, itu teks eksposisi. Kalau teks anekdot itu ada 5. Pertama abstraksi, kemudian orientasi, kemudian yang ketiga krisis, kemudian yang keempat reaksi, dan yang kelima adalah koda. Dalam teks eksposisi, perhatikan, di sini kita disuruh menceritakan kembali isi anekdot ya, dengan pola penyajian yang berbeda. Ingat, pola penyajian itu ada 2. Ada pola penyajiannya secara dialog, dalam bentuk dialog. Ada pula pola penyajian dalam bentuk wacana. Ya. Nah, oke. Kalau modelnya seperti ini wacana atau narasi? Wacana atau dialog? Ada yang tahu ini? Coba dilihat layar monitornya. Apakah ini dalam bentuk dialog atau wacana? Berarti suara saya tidak jelas ya, karena tidak ada yang jawab. Halo, ada yang mendengar suara saya? Dengar, Pak. Jelas? Dengar, Pak. Dengar itu? Arji, Pak. Oh, dengar Ji. Nah, ingat, pertemuan yang lalu kita sering bahas ini, dosen yang juga menjadi pejabat. Itu disampaikan dalam bentuk dialog. Coba perhatikan. Saya carikan dulu wacananya itu. Ini. Kalau begini modelnya, ini yang dimaksud dengan dialog. Sudah saya jelaskan, mungkin kalian lupa, tak apa-apa. Ini judulnya sama, dosen juga menjadi pejabat. Nah, ini disampaikan dalam bentuk wacana, sama Ji. Disampaikan dalam pola yang berbeda. Aslinya tadi ini dalam bentuk dialog. Sekarang dirubah menjadi wacana. Nah, berikut ini adalah teks anekdot seorang dosen yang juga menjadi pejabat dengan pola penyajian naratif. Yang dimaksud naratif, ya narasi. Diubah dari teks aslinya yang berbentuk dialog. Dalam proses perubahannya, bisa dikurangi dan ditambahi. Yang penting tidak mengubah maksud dan tujuan anekdot itu. Coba kita perhatikan ini. Ini sudah sering kali dibaca. Kita baca ini. Di kantin sebuah universitas, Udin dan Tono, 2 orang mahasiswa sedang berbincang-bincang. Kita lihat sini. Di kantin sebuah universitas, Udin dan Tono, 2 mahasiswa sedang berbincang-bincang. Sama juga. Saya heran,
dosen ilmu politik kalau mengajar selalu duduk, tidak pernah mau berdiri, kata Tono kepada Udin. Udin ogah-ogahan menjawab pertanyaan Tono. Ini tidak ada di dialog. Jadi bisa ditambahi dan dikurangi sepanjang tidak merubah tujuan anekdotnya. Udin beranggapan bahwa masalah yang dibicarakan Tono itu tidak penting. Ya, tidak penting. Nah, coba lihat di sini. Nah, di sini tidak ada yang mengatakan Udin ogah-ogahan menjawab pertanyaan Tono. Udin beranggapan bahwa masalah yang dibicarakan Tono itu tidak penting. Oke. Bisa dilihat? Bisa. Sekarang. Nah, coba diperhatikan. Namun Tono tetap meminta agar Udin mau menerka teka-tekinya. Nah, ini juga tidak ada. Mau menerka teka-tekinya. Barangkali saja beliau capek atau kakinya tidak kuat berdiri. Jawab Udin merasa jengah. Tidak ada yang seperti itu. Sini. Jawab Udin merasa jengah. Yang dimaksud dengan merasa jengah adalah merasa bosan. Ya. Ternyata jawaban Udin masih juga salah. Ini juga tidak ada. Nah, saya kira semua sudah punya teks anekdot yang menjadi syarat absensi tempo hari. Silahkan dilihat apakah teks anekdotnya itu dalam bentuk narasi atau dalam bentuk wacana. Oke, silahkan dilihat. Nah, ini. Ubahlah penyajian anekdot aksi maling tertangkap CCTV ini aslinya ini dialog. Ya, dari bentuk dialog ke dalam bentuk narasi seperti penyajian anekdot kisah pengadilan tindak pidana korupsi. Jadi ini kita lihat hasilnya. Bisa diperhatikan di sini. Nah, ini aksi maling tertangkap CCTV. Ini aslinya dialog. Kemudian dirubah menjadi narasi. Oke, kita perhatikan. Ya, diubah menjadi narasi. Nah, oke, nanti saya kasih aslinya di WhatsApp nanti saya screen. Nah, sekarang ini juga kisah pengadilan tindak pidana korupsi dari bentuk narasi dirubah ke dalam bentuk dialog, kebalikannya. Ya, dari bentuk dialog. Nah, ini kisah pengadilan ini dirubah dalam bentuk narasi. Oke. Kita lanjut. Oke, kita lanjut. Bisa dilihat judul yang kegiatan 2? Bisa lihat? Iya, Pak, bisa. Nah, sekarang perhatikan. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Nah, sekarang coba Sefadi dibaca kegiatan 2. Sefani, silahkan. Siapa yang open nih? Ani. Sefani. Ani. Ya. Baca. Kegiatan 2 Sefadi. Menyusun teks anekdot berdasarkan kejadian yang menyangkut orang banyak atau perilaku tokoh publik. Dalam menyusun anekdot, ada beberapa hal yang harus ditentukan lebih dulu. Hal tersebut adalah menentukan tema, kritik, kelucuan, tokoh, struktur, alur, dan pola penyajian teks anekdot.
Langkah-langkah ini akan memudahkan kamu untuk belajar menyusun anekdot. Jadi, bacalah dengan teliti contoh penyusunan anekdot agar nantinya kamu bisa menyusun anekdotmu sendiri. Dalam contoh berikut ini, kamu akan mengetahui bagaimana anekdot disusun. Langkah-langkah penyusunan disajikan dalam bentuk tabel dengan penyelesaian pada kolom ketiga. Oke, nah perhatikan. Oke, bisa dilihat tabelnya? Bisa, Pak. Oke, bisa ya. Nah, saya kasih dulu tabel kosongnya. Ini. Saya kasih lihat tabel kosongnya. Nah, kalian kan punya anekdot di buku latihannya. Ini kan tugas ketiga. Nah, di bawahnya itu anekdot, Pak. Buat tabel seperti ini. Nah, setelah diisi, maka selesailah tugas bab 3. Bagaimana cara mengisinya? Ya, misalnya, kita ambil, anggaplah ini teks anekdotnya. Ya, anggaplah ini teks anekdotnya. Ya, buat tabelnya seperti ini di bawah teks anekdot yang kamu bikin, tulis menyusun tema. Apa temanya? Ya. Kalau temanya kita lihat di sini. Dosennya juga menjadi pejabat. Ya, jadi temanya adalah tentang jabatan. Jadi ditulis di sini. Masalah yang dikritik. Ya, apa masalahnya yang dikritik? Dilihat setelah kita baca ini, ternyata masalah yang dikritik adalah ada seorang pejabat yang tidak pernah ya. Ya, kalau mengajar selalu duduk. Nah, itu krisisnya itu. Kalau yang dikritik di sini adalah pejabat yang tidak mau meninggalkan jabatannya, ya. Ya, di sini masalah yang dikritik adalah pejabat yang tidak mau meninggalkan jabatannya. Terus humor atau kelucuannya di mana? Ya. Apa humor atau kelucuannya? Ya, itu tadi yang kamu bilang. Tidak mau meninggalkan. Ya, ada dosen kalau mengajar. Tidak mau mengajar kalau tidak duduk. Bisa. Ya. Tidak, betul itu. Kalau dia mengajar, dosennya tidak pernah meninggalkan tempatnya. Duduk. Selalu duduk. Itu humor atau kelucuannya. Terus siapa tokohnya? Udin. Siapa lagi? Udin. Tono. Dan Tono. Jadi pelakunya ada dua, Udin dan Tono. Tuliskan di sini. Tono. Nah, sekarang strukturnya. Abstraksi. Abstraksinya ini di kantin sebuah universitas. Kemudian orientasinya. Orientasinya Udin dan Tono, dua orang mahasiswa sedang berbincang-bincang. Kemudian krisisnya. Ya, krisisnya itu tadi kalau ada dosen kalau mengajar tidak pernah meninggalkan tempatnya. Kursi. Ya, tidak pernah meninggalkan kursinya. Nah, terus apa reaksinya? Ya, reaksinya Tono adalah begitu saja. Ini. Ya, ini. Mulai dari sini. Barangkali saja beliau capek atau kakinya tidak kuat berdiri. Dia sampai di sini. Ya. Ini juga masuk sampai di sini juga reaksi lo, apa hubungannya? Ya, kalau dia berdiri. Nah, kemudian penutupnya, koda penutupnya ini tanda seru. Seperti itu nanti cara mengisinya. Terus Pak. Alurnya. Ya, untuk alurnya silahkan buat alur ini disimpulkan tanpa mengubah maksud dan tujuannya. Contohnya ini bisa dilihat. Ini contoh. Ini tadi ada di bukunya ini temanya, kritiknya. Nah, di sini
Pertama tadi yang saya isikan, ya, ini adalah alurnya. Ya, kamu buatlah tadi itu ini menjadi sebuah wacana narasi, dibuatkan, diringkas atau Oh iya, dibuat Pak. sinopsisnya. Nah, terus Iya. yang ketujuh, pola penyajiannya. Ya, kalau di sini cuma ada dua pilihan, narasi dan dialog. Ya, narasi dan Anekdot. dialog. Dialog. Untuk nomor 8 tidak usah dikerjakan, kamu sudah kerja di atas. Jadi ini isi teks anekdotnya. Ini nomor 8 tidak usah dikerja karena Oh iya, Pak. sudah ada nih. Kan sudah ada di buku latihannya toh? Iya, Pak. Oke. Sekarang. Oke, kita lihat di sini. Ini tugasnya, tinggal ditambahkan saja ini ya di buku latihannya. Nah, kalau sudah selesai, silahkan bawa ke sekolah, nanti kita janjian ketemu di sekolah, karena sudah ada beberapa orang yang sudah kumpul tugasnya. Ya. Nah, seandainya kita di kelas, setiap siswa disuruh mempresentasikan anekdotnya, tapi ini kita tidak usah ya. Ya, Pak. Karena kita belajar Tugas di rumah, juga jadi tidak dikumpul, Pak. Tidak di catatannya, Pak. apa? Catatannya tidak dikumpul, Pak. Ya, buku catatan tidak dikumpul. Yang wajib adalah buku yang di map plastik itu. Nah, ini ringkasan materi kita untuk bab 3. Jadi materi kita di pertemuan ke-26 ini sudah selesai. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Jadi pertemuan berikutnya kita ulangan harian ke-3. Ya, Pak. Jumlah soalnya 25 nomor. Wow. Ya. Ingat jangan lupa akun Twitter School-nya, silahkan japri saya, nanti diperlihatkan kembali username dan passwordnya. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Pak. Nah, saya ingin bertanya ini Aswar. Aswar ini temannya tidak pernah hadir. Nah, mau masuk pertemuan materi terakhir. Di mata pelajaran lain Aswar pernah hadir tidak? Juga, Pak. Tidak pernah, Pak. Oh, tidak pernah juga? Iya, Pak. Iya, Pak. Cuma itu teman sekelasmu kemarin waktu rapat yang jadi perbincangan Aswar. Terus ada juga ini yang banyak alfanya. Kalau Andri Pratama sudah mulai nih. Yang Aswar gini. Terus kalau perempuannya Fitri Wahyuni. Kenal Fitri Wahyuni? Iya, Pak. Pernah ketemu? Ya, Pak. Teman SMP ku, Pak. Oh, teman SMP. Jadi Fitri Wahyuni ini banyak sekali alfanya. 5, 9, 10, 11, 12. Kalau tidak absensi lagi nanti ini jadi 13 nih. Jadi itu di kelasmu itu Aswar, kalau Fitri Wahyuni ya pernah dimasuk. Jadi tolong dikabari kalau ketemu, bilang isi absensi dengan tugasnya. Jadi tugasnya itu nanti saya upload kembali di grup WhatsApp ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Nanti soalnya, Pak, pilihan ganda di Kuiper, Pak. Ya, betul. Multiple choice di Kuiper. Nanti kisi-kisinya saya kasih di grup WhatsApp. Sebenarnya sudah ada di Classroom juga. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, jadi hari apa lagi belajar? Hari Senin. Oh, berarti hari Senin. Hari Senin. Oh, 9.45 ya. Oke, jadi hari Senin insya Allah kita ulangan harian yang ke-4. Oke, saya absen. Pak, pertemuan keberapa sudah? Pertemuan ke-26.
Ya, normalnya itu 36 kali pertemuan. Ya, 36 kali pertemuan. Maka selesailah materi. Jadi ada tinggal sekitar 10 kali. 1 bulan lagi. Ada lagi yang ditanyakan? Pak, di sekolah juga nanti dikumpul, Pak. Ya, bisa di sekolah atau kalau misalnya tidak sempat ke sekolah, kalau tinggal di dalam kota atau sekitaran Pantai ini, nanti saya datang ke rumahnya mengambil tugasnya. Pak, Ya, ada gak buku catatan bahasa Indonesia, Pak? ada, harusnya ada, tapi yang saya minta hanya tugasnya. Ya, Buku tugas jadi ya betul. Kalau catatan saya lengkap di Classroom, ya lengkap di Classroom, lengkap juga di YouTube. Ya, kalau mau lihat catatannya kembali, ya bisa di situ. Jadi maka itu saya tidak suruh mencatat, karena catatan saya bisa kamu akses di kelasmu, di Classroom. Ada jadi situ lengkap. Di YouTube juga. Oke, ada lagi pertanyaannya bagus. Halo, masih ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Betul, tidak ada Mi, karena kita pertemuan hari Senin itu ulangan harian ya. Oke, kalau hari Senin Pak tidak ada. ya tidak, kita tidak Zoom, kita konsentrasi di Clipper untuk ulangan harian. Oke, tidak ada lagi ya? Ya, Ada. Tidak ada lagi yang mau bertanya. Nah, saya ingatkan, kalau lupa akun Clippernya, baik itu username, sandinya, tidak usah lagi bikin akun. Japri saya, ya. Nanti saya perlihatkan sandi. Banyak sekali yang suka-suka lupa. Mau lu, kalian nama buah sandi, nama. Sebenarnya natanai lupa sandi. Ya, ini anekdot ini. Biku nih, Pak. Tapi dia yang bikin sandinya, nama penggunanya, temannya natanya. Makanya dicatat itu sandi. Dicatat saya, Pak. Nah, betul. Aku screenshot juga. Ya, Aplikasinya dicatat, saya pakai. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaannya, saya ucapkan terima kasih yang selalu hadir di Zoom. Yang tidak hadir bisa melihat kembali rekamannya. Jadi kalau sempat tidak hadir di Zoom, kan ada di rekamannya di YouTube. Oke, dengan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim, pertemuan ke-20 berapa tadi? 26. Ya, ke-26. Saya nyatakan sudah selesai. Oke, saya absensi dulu. Nirmala Seri ini bisa dinyalakan videonya. Siti Rahma juga. Nyala, Pak. Oke, sudah ya. Oke, sekarang silahkan konsentrasi di WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.